Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Kuliah, Kupas Nilai Islam ala Mahasiswa. Kepada yang terhormat, Bapak Asyar Abdul Muhyi, selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Agama Islam, dan teman-teman sekalian yang berbahagia, izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelas AK 4906, dan kali ini kita bakal ngobrol soal topik yang santai, yaitu yang dekat banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu dakwah di media sosial. Sebagai mahasiswa, media sosial ini sudah jadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari. Mulai dari bangun pagi, kita buka HP, kita scroll di Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Hampir setiap hari juga kita terpapar berbagai macam konten. Di tengah itu semua, sekarang juga sering banget berseliweran konten-konten dakwah, mulai dari video singkat, potongan ceramah, sampai ke pengingat-pengingat yang muncul di sela-sela hiburan. Nah, pertanyaannya, media sosial ini sebenarnya cuma jadi tempat hiburan atau bisa juga jadi dimanfaatkan sebagai sarana dakwah? Kalau kita bicara soal dakwah nih, sebenarnya kenapa sih sekarang banyak banget konten-konten dakwah yang muncul di media sosial? Karena media sosial itu jadi ruang yang paling sering diakses oleh masyarakat termasuk mahasiswa. Dakwah itu akhirnya menyesuaikan dengan tempat di mana orang itu banyak menghabiskan waktunya. Dalam Islam sendiri, dakwah itu mengajak kita kepada kebaikan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 bahwa umat Islam diperintahkan untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Berarti secara konsep, dakwah di media sosial ini tuh masih sejalan ya sama tujuan dakwah itu sendiri? Iya, selama itu mengajak kita ke kebaikan dan disampaikan dengan cara yang benar. Nah, kalau dari sisi peluangnya sendiri nih, apa sih keuntungan dakwah yang lewat media sosial ini? Kalau menurut aku ya, keuntungan dakwah di media sosial itu jangkauannya lebih luas ya daripada dakwah secara langsung. Contohnya tuh kayak satu konten aja bisa dilihat oleh banyak orang dan mereka tuh bisa lihat kapanpun dan dimanapun dakwah tersebut. Berbeda ketika dakwah secara langsung. Di mana dakwah secara langsung kan pasti ada tempat dan waktunya tertentu. Di mana ketika waktunya udah habis, kita udah nggak bisa ya mendengarkan dakwah tersebut. Berbeda dengan dakwah secara di media sosial, kita bisa melihat kapanpun dan dimanapun kita berada, bisa dilihat berulang-ulang bahkan. Dan penyampaiannya tuh lebih fleksibel, kayak seperti konten singkat ataupun podcast atau penyampaian dakwah secara singkat tapi mudah untuk kita pahami. Dan kayaknya sekarang juga banyak gak sih konten-konten dakwah yang ngebahas hal-hal yang dekat sama kehidupan mahasiswa sendiri? Nah, iya, itu yang membuat dakwah di media sosial itu lebih relevan karena sesuai dengan kehidupan sehari-hari, di mana itu dengan mudah bisa kita pahami dan tidak seperti menggurui. Tapi di balik peluang itu, pasti ada tantangannya kan? Menurut kalian nih, tantangan terbesarnya atau tantangan utamanya sendiri itu apa sih? Menurut aku, salah satu tantangan terbesarnya itu banyak konten keagamaan yang sumbernya itu masih belum jelas. Kadang ayat atau hadisnya itu tanpa konteks yang utuh gitu. Itu berarti bisa nimbulin kesalahpahaman gitu nggak sih? Iya, benar banget. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, Allah memerintahkan agar dakwah itu disampaikan dengan hikmah dan cara yang baik. Kalau dari sisi pengguna media sosialnya sendiri, Menurut aku ya, kita tuh harus sangat-sangat bijak dalam menggunakan media sosial. Di mana nggak semua konten yang mengatasnamakan dakwah itu valid ya, benar. Siapa tahu cuma ada orang yang ingin viral, jadi mereka tuh coba-coba buat video tentang dakwah. Di mana kita tuh belum tahu isi dakwah itu dari ahlinya atau mereka nyari aja di Google ya, dan itu kan belum tahu kebenarannya ya. Jadi kita tuh harus memilih video yang benar. kalau boleh jujur ya, sebagai mahasiswa, contohnya aku sendiri deh, kayak aku tuh nggak selalu nonton semua konten-konten dakwah yang lewat di FYP aku. Kayak aku tuh kadang nonton sampai habis, tapi kadang juga kayak cuma beberapa detik langsung aku skip.
Sebenarnya apa sih yang bikin konten dakwah itu ditonton atau malah dilewati? Menurut aku ya, faktor terbesarnya itu cara penyampaian gitu. Kalau nada bicara itu penting banget. Kalau nada bicara di awal itu udah keras, terus kesannya itu dibuncit, jadi biasanya orang-orang tuh langsung skip gitu. Bukan karena nggak peduli, tapi kayak terlalu cepat aja gitu. Padahal bisa jadi isinya juga bagus ya, cuma karena penyampaiannya kurang jadi kayak udah deh di-skip aja gitu. Iya, jadi kalau penyampaiannya itu bikin kita nggak nyaman, jadi ya langsung skip aja gitu. Kalau dari sisi gaya penyampaiannya nih, itu kira-kira gimana? Menurut aku ya sebagai mahasiswa, aku tuh lebih suka yang bahasanya itu santai dan relevan. Di mana tidak seperti saling menghakimi, merasa paling benar. Di mana kamu pembicara, kamu paling benar daripada pendengar. Itu tidak ya. Kayak contohnya tuh yang lebih mudah dipahami kasus sehari-hari daripada dakwah yang panjang dan berat itu pasti sulit ya dipahami oleh kita sebagai mahasiswa. Terus juga sekarang juga rame kan, sempat rame yang masalah gus-gusan gitu, yang di TikTok kan. Nah itu menurut kalian gitu, menurut pandangan kalian itu kira-kira gimana tuh? Nah ini nih, kita sebagai mahasiswa itu harus lebih hati-hati lagi. Karena sekarang banyak banget konten dakwah yang isinya itu provokatif. Terus juga potongan-potongan ayatnya itu nggak utuh. Bahkan ada juga yang ujung-ujungnya itu jualan gitu. Makanya ya, sekarang itu banyak mahasiswa yang tidak mudah langsung percaya. Karena ingat ya, video yang viral itu belum tentu benar. Kalau begitu nih, sebagai mahasiswa, peran kita di media sosial itu apa sih kalau menurut kalian? Menurut aku ya, sebagai mahasiswa itu kita harus pinter-pinter jadi penyaring informasi. Jadi kita tuh nggak asal percaya sama informasi-informasi di luar sana, terus kita juga nggak asal share gitu. Apalagi kan media sosial itu cepat banget ya buat nyebarin informasi. Dimana ketika kita nge-share informasi di media sosial, beberapa menit kemudian pasti udah tersebar luas dimanapun ya. Makanya itu kalau kita tidak berpikir kritis itu, kita pasti ikut terjerumus untuk melakukan share yang tidak benar. Benar-benar. Dan ini juga sejalan ya sama nilai Islam. Bahwa dakwah itu tuh bukan cuma soal menyampaikan, tapi juga soal cara dan tanggung jawab. Iya, benar-benar. Juga kerasa ya kita udah nyampe di penghujung podcast nih. Padahal topik yang dibahas seru banget kan. Nah dari seluruh pembahasan hari ini tuh dapat disimpulkan bahwa media sosial itu tuh boleh banget dan sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai media dakwah, khususnya di kalangan mahasiswa. Media sosial sendiri punya potensi besar untuk menyebarkan nilai-nilai Islam secara luas dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Namun, potensi tersebut juga dibarengi dengan tantangan, seperti penyampaian yang kurang tepat, sumber yang kurang jelas, dan juga fenomena konten dakwah yang hanya mengejar viralitas. Karena itu, dakwah di media sosial perlu dilakukan dengan hikmah, etika, dan juga tanggung jawab sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Di sisi lain, mahasiswa juga memiliki peran penting sebagai pengguna media sosial yang kritis, selektif, dan juga bijak. Semoga melalui podcast kali ini, kita semua bisa lebih sadar dalam menggunakan media sosial bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.